Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk eh, materi dari eh, operatif, preoperatif. Jadi di mana selanjutnya setelah praoperatif dilakukan, maka sekarang kita akan masuk ke Duranto operatif. Jadi di mana Duranto operatif ini yang dinilai adalah dari mulai monitoring dan juga manajemen cairan. Ya, jadi untuk periode Duranto operatif, yang pertama kita lakukan pertama dari pemantauan dan manajemen cairan. Untuk pemantauan perioperatif, yang harus diperhatikan adalah standar pemantauan serta parameter yang akan dipantau. Kemudian untuk manajemen cairannya, keperluan cairan mulai dari pra dan intraoperasi serta pemilihan cairan pengganti. Ya, di sini untuk pemantauan perioperatif, yang pertama difungsikan untuk memperoleh informasi sedini mungkin perihal untuk adekuasi anestesia, perubahan fungsi organ dan juga oksigenasi cerebral pasien. Kemudian selain itu dari pemantauan perioperatif ini juga bisa membuat rancangan untuk kita agar bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang muncul. Masalah-masalah yang tidak kita inginkan selama operasi atau Duranto operasi ini. Kemudian untuk standar pemantauannya berdasarkan American Society of Anesthesiologists atau ASA. Jadi dia memiliki dua standar untuk menunjukkan quality of care. Jadi untuk standar yang pertama itu berbunyi petugas anestesia harus berada dalam ruangan selama proses anestesia, baik anestesia umum, regional, dan perawatan anestesi terpantau. Kemudian untuk standar 2, yaitu selama anestesia, oksigenasi, ventilasi, sirkulasi, serta temperatur pasien harus dievaluasi secara terus-menerus. Jadi dari standar pemantauan ini bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di ruang operasi selama operasi. Dan kemudian untuk jenis pemantauannya, jadi ada parameter yang dipantau selama Duranto operasi ini. Jadi di mana yaitu kedalaman anestesia, fungsi cerebral, oksigenasi dan ventilasi, hemodinamik, fungsi ginjal, suhu tubuh, serta kerja mesin anestesia. Jadi untuk semua ini akan kita bahas satu persatu fungsinya dan juga bagaimana cara memfungsikannya. Nah, yang pertama yaitu kedalaman anestesia. Jadi kedalaman anestesia ada dua. Jadi ada anestesi ringan dan juga anestesia dalam. Untuk anestesia ringan ini biasanya dimulai setelah insisi dari operator bedah. Jadi bisa dilihat dari pemeriksaan secara objektif, yaitu mulai keluarnya air mata. Kemudian ada juga peningkatan laju nadi, peningkatan tekanan darah, dan juga peningkatan laju nafas spontan. Jadi di mana ini adalah suatu refleks atau suatu kejadian yang spontan terjadi apabila tubuh manusia normal atau orang normal mengalami luka atau mengalami nyeri. Kemudian disertai dengan otot tegang serta berkeringat. Kemudian untuk anestesia dalam bisa kita cek dari dilatasi pupilnya. Kemudian karena dia anestesia dalam yaitu dalam fase istirahat, biasanya akan terjadi refleks spontan seperti penurunan laju nadi, penurunan tekanan darah, dan juga laju napas spontannya menurun serta otot-ototnya mulai merileks atau mulai santai. Nah, kemudian untuk fungsi cerebral atau sistem saraf pusat itu harus sangat benar-benar dipantau karena di mana target-target dari obat anestesi baik regional maupun umum biasanya menyerang sistem saraf pusat, terutama otak. Jadi untuk sistem saraf pusat sebagai target obat anestesi. Jadi perlu pemantauan fungsi baik secara terus-menerus atau secara sirkuler. Jadi untuk anestesi regional biasanya kita cek dari kesadaran, bisa kita tanyakan menggunakan GCS. Kemudian juga orientasi waktu, tempat, dan personal. Jadi orientasi waktu kita bisa tanyakan kira-kira sekarang siang atau malam. Kemudian tempatnya apakah dia tahu dia di ruang operasi, dan juga personalnya kita tanyakan identitas pasien. Kemudian untuk anestesi umum biasanya kita cek dari diameter pupil dan juga refleks pupil. Kemudian kalau ada sesuatu hal yang terjadi,
kita bisa tambahkan pemeriksaan umum dari anestesi umum itu seperti pemeriksaan EEG dan juga BIS. Nah, kemudian untuk fungsi respirasi, jadi obat anestesi yang melalui obat bius inhalasi melalui organ respirasi harus kita cek, karena obat bius inhalasi itu menyebabkan depresi fungsi respirasi. Jadi kita harus cek laju napasnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian apabila fungsi respirasi itu kita tidak ada alat bantu, jadi kita bisa menilai dengan cara melihat dan juga merasakan gerakan dada dan kantong udara. Kemudian bisa juga kita lihat dari warna kulit atau darahnya. Jadi seandainya kalau kulitnya pucat, apa yang bakal terjadi pada pasien juga kita bisa lihat dari darahnya, warna darahnya. Ya, kemudian masuk ke fungsi respirasi. Jadi di mana fungsi respirasi itu dengan alat bantu. Biasanya yang digunakan yaitu stetoskop perikordial dan juga esofageal untuk memastikan ventilasi paru. Kemudian bisa juga menggunakan pulse oximetry. Jadi pulse oximetry ini bisa kita melihat dari mulai saturasi oksigen dan juga perfusi perifer. Jadi kita melihat aliran darah di ujung-ujung jaringan tubuh. Jadi selain itu juga kita bisa menggunakan kapnografi untuk menilai ventilasi melalui N-tidal, yaitu konsentrasi dari karbon dioksidanya. Kemudian kita nilai fungsi hemodinamik. Nah, jadi obat bius biasanya mendepresi fungsi jantung, sehingga kita harus cek terus-menerus dari fungsi hemodinamiknya. Biasanya kalau trauma bedah, biasanya respon berhubungan dengan respon hemodinamik. Jadi pemantauannya yang non-invasif bisa kita lakukan seperti palpasi dan auskultasi, bisa kita cek fungsi jantungnya dengan EKG, bisa juga dengan NIBP dan juga jumlah darah. Untuk fungsi hemodinamik sendiri ada juga pemantauan invasif. Jadi untuk pemantauan invasifnya dia sesuai dengan anatomis tubuh. Jadi yang pertama kita cek adalah kanulasi arteri radialis, jadi tekanan arterialnya. Kemudian bisa kita cek juga dari kateter vena sentral untuk melihat tekanan vena sentralnya. Bisa juga kita menggunakan kateter Swamm-Ganz atau untuk melihat tekanan arteri pulmonernya. Bisa juga kita menggunakan kanulasi arteri umbilikal, biasanya kita gunakan untuk bayi atau neonatus, dan juga bisa kita lihat dari analisis gas darahnya. Kemudian bisa kita monitoring dari suhu tubuh. Jadi anestesi mempengaruhi pusat pengaturan suhu tubuh yang berada di hipotalamus dan juga menghalangi produksi panas. Jadi ini dapat diukur secara perioperatif pada saat pemeriksaan fisik dengan termistor dan juga termokouple atau termokouple. Jadi lokasi-lokasi yang dicek bisa lewat aksila, sublingual, bisa rektal, nasofaring, esofagus, kulit, dan juga bisa dari lubang telinga. Kemudian untuk dari fungsi ginjal merupakan organ ekskresi yang mempengaruhi obat bius. Jadi semua obat-obat bius yang dimasukkan ke dalam tubuh atau obat anestesi yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien akan dikeluarkan atau diekskresikan lewat ginjal. Jadi untuk monitoring fungsi ginjal ini bisa kita lihat dari urinnya. Jadi kita harus memantau secara seksama dan juga kita harus memantau secara rutin dari fungsi ginjal dan juga jumlah urinnya. Jadi ini juga bisa menghitung dari adekuasi hemodinamiknya. Jadi bisa diukur dengan pemasangan kateter Foley. Jadi kateter Foley ini tergantung ukurannya, mulai dari 14, 16, dan juga 18. Dan juga kita catat produksi urinnya.
Nah, secara normalnya itu urin yang keluar itu adalah 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Dikatakan oliguria atau urinnya sedikit apabila kurang dari 0,5, dan juga dikatakan urinnya banyak atau poliuria bernilai kurang lebih 1,0. Nah, untuk fungsi mesin anestesia menilai adekuasi anestesia dan oksigenasi ventilasi yang itu meliputi pertama dari sumber gas, yaitu N2O plus oksigen, dan juga meter aliran. Bisa kita juga melihat dari alat penguat obat bius dan juga lubang keluar gas. Kemudian juga kendalikan oksigenisasi darurat, sirkuit anestesia, konektor, dan pipa endotrakeal. Untuk manajemen cairan preoperatif, yang pertama kita harus melihat apakah ada kesalahan, koreksi cairan dan elektrolit. Jadi ini bisa menurunkan tingkat morbiditas dan juga tingkat mortalitas. Kemudian selain itu bisa kita lihat juga dari manajemen cairan, yaitu penilaian kebutuhan cairan serta pemilihan cairan pengganti yang tepat dan adekuat untuk pasien. Nah, ini merupakan penilaian kebutuhan cairan. Jadi penilaian volume intravaskular dimulai dari anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Jadi untuk dari pemeriksaan fisik kita bisa melihat tanda-tanda dari kehilangan cairan atau hipovolemi. Pertama bisa kita lihat dari tandanya itu dari membran mukusnya, sensoriumnya. Bisa juga kita lihat dari jumlah urin yang keluar atau laju urinnya. Bisa juga kita dengarkan dari kecepatan nadinya dan juga tekanan darahnya. Kemudian semua penilaian kebutuhan cairan itu dapat ditunjang dengan pemeriksaan lab. Jadi pemeriksaan lab yang bisa dipakai mulai dari hematokrit, pH arterial, berat jenis urin, dan lain sebagainya. Untuk penilaian kebutuhan cairan, jadi ada namanya kebutuhan cairan basal atau yang kita kenal dengan KCB. Jadi KCB ini dapat diestimasikan sebagai berikut. Jadi untuk 10 kg berat badan pertama kita gunakan 4 mili per kilogram per jam untuk 10 kg berat badan. Jadi untuk penambahan dari 10 kg berat badan selanjutnya bisa kita tambahkan lagi 2 mili kilogram per jam. Kemudian untuk di atas 20 kilo bisa kita tambahkan lagi dari penambahan tersebut kita tambahkan 1 mili per kilogram per jam. Jadi untuk pada pasien puasa preoperatif, defisit cairan preoperatif kita bisa gunakan rumus, yaitu kebutuhan cairan basal dikali lama puasa per jam. Jadi biasanya kalau rata-rata sebelum preoperatif seperti yang kita bahas sebelumnya, jadinya biasanya lama puasa itu adalah kurang lebih 8 jam. Jadi biasanya KCB dikali dengan 8 jam. Kemudian untuk penilaian kebutuhan cairan, jadi kehilangan cairan durante op atau selama operasi ini meliputi beberapa, yaitu pendarahan perioperatif atau pendarahan operatif yang diestimasikan dari kontainer suction serta jumlah kasa atau pad yang terendam dalam darah. Jadi di kontainer suction itu nanti dia bakal ada angka-angkanya di tabung itu, bisa kita estimasikan berapa keluar darah dan berapa darah yang harus kita masukkan. Kemudian untuk jumlah kasanya nanti saya akan jelaskan jenis-jenis atau contoh-contoh dan berapa banyak darah yang keluar, estimasi dari penggunaan kasa. Kemudian selain itu penilaian kebutuhan cairan disebabkan akibat dari penguapan dan redistribusi internal dari cairan tubuh atau yang biasa dikenal dengan third space. Jadi third space itu adalah space ketiga di antara interstisial dan juga ekstrasel. Kemudian untuk estimasi dari kasa, jadi untuk estimasi dari kasa yang digunakan tergantung mulai dari ukuran 10 kali 10 sampai 45 kali 45. Jadi biasanya kita bisa melihat estimasi darah yang diperlukan mulai dari 3 ml sampai 160 ml. Tergantung dari kasa yang kita gunakan. Kemudian kita di sini akan bahas jenis-jenis cairan pengganti.
Untuk cairan pengganti yang pertama adalah cairan kristaloid. Ini mungkin pada kesempatan kali ini cairan kristaloid ini sering kita lihat, terutama pada saat bertugas-bertugas di IGD maupun di triase bedah. Jadi biasanya sebagian cara resusitasi awal pada pasien shock bisa digunakan pada luka bakar serta trauma kepala untuk menjaga cerebral perfusion pressure. Kemudian juga tersedia dalam berbagai jenis dengan tonisitas yang berbeda. Jadi untuk cairan hilang berupa air biasanya kita gunakan cairan hipotonis. Apabila yang loss atau yang hilang adalah air dan elektrolit kita gunakan isotonis. Dan juga ada cairan glukosa yang kita kita kenal dengan D5 atau dextrose. Jadi untuk mencegah tonisitas dan juga mencegah ketosis dan hipoglikemi, ini tergantung pada pasien-pasien yang rentan terjadi hipoglikemi. Kemudian untuk jenis-jenis cairan penggantinya biasanya kita pilihkan untuk kelainan cairan intraoperatif umumnya isotonik. Jadi biasanya kita pilihkan RL atau ringer laktat. Ada juga normal salin dalam jumlah banyak, biasanya bisa mengakibatkan natrium dan klorida dalam tubuh itu menjadi tinggi yang menyebabkan bikarbonat dalam plasma itu menurun sehingga terjadinya asidosis hiperkloremik. Jadi normal salin itu biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami alkalosis metabolik hipokloremik. Kemudian untuk D5 atau dextrose 5 biasanya pure water deficit atau untuk pasien-pasien yang restriksi dari natrium. Kemudian ada juga yang biasa kita gunakan yaitu NaCl 3%, biasanya digunakan untuk hiponatremia simptomatik. Kemudian untuk cairan selanjutnya ada cairan koloid. Cairan koloid ini hampir jarang dipakai. Pertama karena berat molekulnya yang tinggi. Biasanya dia menetap atau diam di cairan di ruang intravaskular. Selain itu kita jarang gunakan karena juga biaya yang tinggi, jadi harga untuk cairan koloid ini sangat mahal dan juga resiko komplikasi yang sangat tinggi. Kemudian untuk indikasi umumnya biasanya kita gunakan untuk resusitasi cairan pada defisit intravaskular seperti shock hemoragik. Kemudian juga resusitasi cairan dengan hipoalbumenia untuk kehilangan protein seperti luka bakar yang masif atau luka bakar yang besar. Kemudian juga digunakan bersama kristaloid pada resus cairan di atas 3-4 liter. Kemudian ada juga pertimbangan umum untuk memilih cairan. Yang pertama mulai dari kristaloid yang adekuat atau dengan koloid dalam mengembalikan volume intravaskular. Kemudian kristaloid umumnya memerlukan 3-4 kali volume koloid dalam mengatasi defisit cairan intravaskular. Kemudian pasien operatif umumnya lebih sering terjadi defisit di ekstravaskular dibandingkan intravaskular. Kemudian defisit intravaskular berat dapat diatasi lebih cepat dengan cairan koloid. Jadi apabila defisit intravaskular berat, usahakan menggunakan cairan koloid dan dimonitoring untuk gejala-gejala lainnya dan juga risiko yang mungkin terjadi agar tidak menyebabkan morbiditas maupun mortalitas. Kemudian untuk pemberian kristaloid dengan cepat 4-5 liter dikaitkan dengan udim jaringan. Jadi pemberian kristaloid yang sangat banyak dan juga tidak terkontrol atau tidak dimonitori bisa menyebabkan udim di berbagai jaringan di tubuh pasien pada saat operasi. Kemudian untuk manajemen cairan pengganti, jadi mengganti pendarahan intraoperatif atau selama operatif, idealnya pendarahan sebaiknya diganti dengan cairan kristaloid atau koloid. Jadi tergantung dari tergantung dari jenis operasinya dan juga seberapa loss cairan, apakah dia lebih banyak intravaskular atau ekstravaskular. Kemudian hingga bahaya anemia melebihi resiko transfusi. Jadi apabila ada anemia atau banyak loss darah yang keluar dan tidak bisa atau kurang cepat diganti dengan cairan kristaloid dan koloid, kita pilihkan untuk transfusi PRC atau sel darah merah untuk menjaga konsentrasi Hb-nya. Jadi titik di mana keuntungan transfusi melebihi
resikonya harus dipertimbangkan secara individual. Karena untuk transfusi PRC ini kan dia harus menjalankan beberapa tes kecocokan darah. Apabila darahnya itu tidak cocok, nanti bisa mengalami pengentalan darah di dalam tubuh pasien. Itu bisa menyebabkan morbiditas, bahkan bisa menyebabkan mortalitas secara signifikan. Kemudian untuk manajemen cairan penggantinya bisa kita hitung menggunakan estimasi keperluan transfusi. Jadi untuk titik perlu transfusi itu kita bisa bilang allowable blood loss, yaitu bisa kita singkat ABL. Jadi dapat diestimasikan sebagai berikut atau menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu dari ABL kita menggunakan rumus dari estimasi blood volume atau volume darah pada manusia dikalikan dengan hematokrit awal dan dikurangi 30%. Jadi untuk hematokrit awal dikurangi 30% ini bisa kita katakan konstantanya. Kemudian dibagi dengan hematokrit awal. Jadi dari hasil tersebut bisa kita nilai apakah ada pendarahan yang melewati ABL ini, maka kita dapat pertimbangkan untuk transfusi darah. Apabila dia pendarahan itu dia nilainya lebih di atas ABL, mungkin kita bisa menggantinya dengan menggunakan cairan kristaloid maupun koloid sesuai indikasi. Nah, di sini ada volume rata-rata dari darah. Jadi di sini sudah dibagi berdasarkan umur dan juga jenis kelamin. Jadi untuk neonatus atau bayi yang prematur atau sudah cukup bulan atau full term, biasanya kalau yang prematur menggunakan 95 ml per kilogram berat badan. Juga untuk yang bayi yang normal full term kita gunakan 85 ml per kilogram berat badan. Kemudian untuk bayi atau anak biasanya kita gunakan 80 ml per kilogram berat badan. Untuk dewasa dibedakan antara wanita dan juga pria. Untuk pria menggunakan 75 ml per kilogram berat badan dan juga wanita menggunakan 65 ml per kilogram berat badan. Untuk manajemen cairan penggantinya, biasanya kita mengganti redistribusi dan juga penguapan. Redistribusi dan juga penguapan itu disebabkan oleh adanya third space tadi. Jadi adanya beberapa cairan yang keluar dari intravaskular dan juga ekstravaskular akibat dari insisi atau maupun tindakan operasi lainnya. Jadi pada tabel ini kita jelaskan retribution of evaporative surgical fluid loss. Jadi dibagi 3, yaitu ada minimal, moderate, dan severe. Di sini juga dicontohkan apa-apa saja tindakan operasi yang diambil. Jadi misalnya untuk tindakan minimal yaitu hernioharapi, biasanya additional fluid recruitment atau cairan yang bisa kita tambahkan kurang lebih 0-2 ml per kilogram berat badan. Kemudian untuk operasi moderate, contohnya seperti cholecystectomy, biasanya kita tambahkan cairan 2-4 ml per kilogram berat badan. Kemudian untuk severe, dengan contoh reseksi bowel atau mungkin reseksi usus, biasanya kita tambahkan cairan 4-8 ml per kilogram. Jadi untuk pada kasus yang diberikan sesuai dengan kasus sebelumnya, di video sebelumnya di perioperatif, yang di praoperatif itu dikatakan bahwa ada wanita 27 tahun dengan diagnosa FAM dan rencana eksisi. Jadi itu merupakan pada saat durante operasi, jadi itu mungkin merupakan suatu eksisi kecil di mana itu adalah rencana untuk biopsi dari FAM tersebut atau untuk mengambil jaringan fibroadenoma mamai tersebut. Jadi kemungkinan untuk manajemen pengganti cairan pada operasi yang sangat minimal seperti itu tidak akan digunakan pada durante atau pada selama di ruang operasi. Jadi mungkin dari case tersebut yang bisa kita lakukan pada selama durante operasi, mungkin dari monitoring dari
monitoring dari pasiennya seperti tanda-tanda vitalnya, dan juga bisa kita juga monitoring dari tanda-tanda stresornya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan untuk durante operasi ini.